Bab 361, status keluarga tidak seperti dulu lagi. Menghadapi tatapannya, Lin Yu tidak bisa menahan panik, seolah-olah dia merasa telah terlihat jelas. Jika itu adalah Lin Yu saat itu, dia akan tersenyum penuh pengertian dan berkata, "Tidak, aku akan mentraktirmu." Tapi dia tahu bahwa dia bukan sekarang, jadi dia mengangguk tanpa basa-basi dan setuju, "Oke, saya ingin makan steak." "Baik." Ye Qingmei setuju dengan suara yang jelas, tetapi tidak ada yang aneh dengan wajahnya. Ada kepingan salju di bulu matanya yang panjang, dan matanya penuh senyuman. Lin Yu sepertinya sedang menatap seorang anak kecil dia mencintai dengan sepenuh hatinya. Karena ada pusat perbelanjaan besar yang hanya berjarak 2 persimpangan, mereka berdua tidak naik taksi. Mereka menantang salju dan berjalan perlahan di sepanjang pinggir jalan di bawah kepingan salju. Selama periode ini, Ye Qingmei ingin menarik kembali tangannya, tetapi tangan Lin Yu memegang erat tangannya tanpa ada tanda-tanda akan melepaskannya. Pada saat ini, dia tidak lagi ingin memikirkan tentang siapa dia pantas atau menyesal. Saat ini, dia hanya ingin menemani Ye Qingmei dalam perjalanan terbatas ini sebagai Lin Yu. Mungkin beberapa penyesalan dalam hidup tidak akan pernah bisa ditebus, tapi setidaknya Anda bisa mengandalkan kenyamanan kecil ini untuk mendukung Anda. Angin tiba-tiba menjadi lebih ringan di beberapa titik, dan gemerisik kepingan salju berjatuhan di jalan, di puncak pohon, di payung pejalan kaki, dan di bahu Lin Yu dan Ye Qingmei. Lin Yu merasa seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba menjadi tenang, begitu sunyi sehingga hanya ada suara salju yang turun, dan satu-satunya suara dia dan Ye Qingmei menginjak salju. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas tangan Ye Qingmei dengan erat, dan tiba-tiba dia mendapat ide untuk terus seperti ini. Setelah sampai di mall, bahu, kepala, bahkan alis mereka tertutup butiran salju. Konyol, Ye Qingmei melihat wajah Lin Yu yang sedikit lucu dan merasa geli. Dia dengan lembut mengulurkan tangan untuk menyapu kepingan salju dari wajahnya, dan meletakkan tangannya yang hangat di wajah dinginnya dingin. Tidak dingin. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat dia bersamanya, seluruh hatinya terasa hangat. Setelah makan, keduanya tidak punya pilihan selain berjalan-jalan di sekitar mall. Karena ibu, ayah mertua, dan ibu mertua Lin Yu akan segera datang, Ye Qingmei dengan serius membeli beberapa kebutuhan sehari-hari seperti sikat gigi, handuk, dan sandal katun. Setelah mereka berdua selesai berbelanja, hari mulai gelap. Lin Yu hendak naik taksi ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Selama periode ini, Sue Qin sibuk dengan perluasan pasar perusahaan dan jarang menghubunginya. Tentu saja, mungkin karena Jiang Yan datang ke ibu kota. Dia tahu bahwa Jiang Yan membencinya, jadi dia tidak ingin menimbulkan hal yang tidak perlu masalah bagi Lin Yu. Jadi ketika Lin Yu melihat panggilan Sue Qin, dia merasa sedikit bersalah. Benar-benar tidak bisa dibenarkan jika perusahaan sebesar itu memberikannya kepada seorang wanita tanpa mempedulikan apapun. "Hei, Tuan Sue, mengapa Anda punya waktu menelepon saya hari ini?" Lin Yu menjawab telepon dan bercanda. "Saya tidak sesibuk Anda, Presiden. Apa kabar? Apakah Anda terpilih sebagai Presiden?" Sue Qin di ujung telepon tersenyum. Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Namun sayangnya berita ini sudah ketinggalan zaman. Presiden macam apa? Tanda tanya. Jika kamu tidak terpilih, kamu bukan anggota. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lebih baik aku terus menjadi dokter bertelanjang kaki. Hah, ujung telepon jelas terkejut dan buru-buru berkata, tapi saya tidak mendengar tentang Anda. Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Itu tidak berdampak banyak pada saya apakah saya presiden atau tidak. Lin Yu tidak tahu dari mana dia mendengar berita itu. Dia menyelanya sambil tersenyum dan berkata langsung, "Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Apakah kamu memerlukan bantuanku?" "Oh, tidak apa-apa." Melihat itu Lin Yu tidak ingin menyebutkannya, Sue Qin tidak berkata apa-apa lagi. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Aku hanya ingin bertanya apakah kamu merasa tidak nyaman di malam hari. Aku ingin mengundangmu ke tempatku untuk makan santai." "Tempatmu? Apakah ada orang lain?" Nada suara Lin Yu tiba-tiba ragu-ragu, tetapi dia tahu bahwa Sue Qin meskipun dia tinggal di sebuah flat besar dengan luas lebih dari 200 meter persegi,
dia tinggal sendirian. Tidak apa-apa jika orang lain dari perusahaan ada di sana, tapi jika itu hanya dia, sendirian, sepertinya tidak baik. Kenapa? Kamu tidak berani datang ke sini tanpa orang lain. Apakah aku binatang buas? Apakah kamu takut aku akan memakanmu? Suekin berkata sambil tersenyum, apakah kamu takut harimau betinamu akan memakanmu? Kamu mengatakan itu. Apa yang kamu bicarakan? Lin Yu membusungkan dadanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membual. Sejujurnya, di keluarga kami, saya memiliki hak mutlak sekarang. Saya meminta Jiang Yan untuk mencubit bahu saya, tapi dia tidak berani mencubit kakiku. Aku memintanya untuk membawakanku air, tapi dia tidak berani memberiku teh. Ye Qingmei mengerutkan bibirnya dan tersenyum ketika mendengar ini, melirik Lin Yu ke samping, dan mencubit pinggangnya dengan keras. Benarkah? Apakah status Dr. He dalam keluarga begitu tinggi sekarang? Kalau begitu, bisakah kamu datang untuk makan malam ini? Suekin sengaja menambahkan sentuhan kelembutan saat berbicara, yang terkesan menggoda. Hati Lin Yu bergetar, dan dia mengerutkan kening dan berkata, maaf, aku tiba-tiba teringat sesuatu terjadi malam ini. Anak nakal, jika kamu ada hubungannya dengan itu, serahkan saja padaku. Sebelum dia selesai berbicara, suara yang dalam dan agak tua tiba-tiba terdengar dari ujung lain telepon. Tuan Song. Lin Yu segera mengenali suara itu, seluruh wajahnya berseri-seri karena kegembiraan, dan berkata dengan penuh semangat, Anda di sini. Saya masih bertanya-tanya hari ini, mengapa pendirian Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok tanpa Anda mendukung? Di mana angkanya? Bukankah sedang turun salju? Penerbangannya tertunda. Saya seharusnya tiba di ibu kota pada pagi hari, tetapi saya baru tiba pada siang hari. Kalian sudah menyelesaikan pertemuannya pergi ke sana. Tuan Song berkata sambil tersenyum, ayo malam ini. Kiner, ayo makan di sini. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu, mari kita bicara denganmu kali ini. Petik 2. Oke, aku akan ke sana sebentar lagi. Lin Yu tampak senang dan sibuk. Setuju. Faktanya, dia sudah lama tidak bertemu Tuan Song, jadi dia tidak merindukan Tuan Song. Ini adalah senior pertama yang dihormati yang dia temui di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, dan dia juga salah satu orang yang paling mendukungnya. Setiap kali dia melihat Tuan Song, dia merasa ramah seperti baru saja bertemu dengannya kakek. Kakak senior, saya tidak akan pulang untuk makan malam ini. Tuan Song ada di sini. Beritahu Sister Yan. Lin Yu buru-buru berbicara dengan Ye Qingmei, dan kemudian berkata dengan hati-hati, jika dia tidak bertanya, jangan dia berkata aku akan pergi ke rumah Suekin untuk makan malam. Ye Qingmei tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat tatapan hati-hati Lin Yu, dan berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki hak mutlak untuk berbicara di rumah kami? Kamu hanya bercanda. Baiklah, kan? Lin Yu menyatukan wajahnya dan berkata, jangan beritahu saudari Yan apa yang baru saja aku katakan. Kakak perempuanku sayang. Setelah mengirim Ye Qingmei kembali ke rumah sakit, Lin Yu bergegas ke sana. Kediaman Suekin. Kamu di sini. Ketika dia melihat ke pintu, dia melihat Suekin, yang biasanya mengenakan setelan bisnis dengan stoking hitam dan sepatu hak tinggi, mengenakan celemek merah dan memegang sekop di tangannya, dengan manis bergegas menuju Lin Yu. Dia tersenyum, lalu berbalik dan berteriak, kakek, Jiarong ada di sini. Kamu duduk dulu, aku sedang memasak. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke kediaman Suekin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia melihat bahwa seluruh rumah itu sangat tinggi, sangat luas, dan didekorasi dengan megah menerangi separuh ibu kota di malam hari. Kecemerlangannya sejauh mata memandang. Oh, Xiao He, tidak mudah bertemu denganmu. Saat ini, Tuan Song keluar dari kamar, menatap Lin Yu sambil tersenyum, dan mengangguk, ya, aku gemuk. Sepertinya bahwa aku menjalani kehidupan yang baik. Baiklah. Tuan Song, kamu masih sama seperti biasanya, dan kamu menjadi lebih kuat. Lin Yu merasa lega saat melihat Tuan Song dalam keadaan bersemangat. Ayo, duduk. Tuan Song segera meminta Lin Yu untuk duduk,
menuangkan secangkir teh untuk Lin Yu, dan mengerutkan kening. Saya mendengar bahwa posisi Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok bukan milik Anda kali ini. Mengapa kamu masih kalah dalam pemilihan? Ada sedikit nada tidak senang dalam nada suaranya. Dalam hatinya, hanya Lin Yu yang layak mendapatkan posisi ini. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu memberitahu Tuan Song apa yang terjadi. Wan Siling, karakter orang ini tidak terlalu baik. Sebagai orang tua di bidang pengobatan Tiongkok, dan memiliki hubungan baik dengan banyak dokter pengobatan Tiongkok kuno di ibu kota, Tuan Song tentu saja mengetahui sesuatu tentang beberapa dokter nasional di ibu kota, modal, dan dia tahu bahwa Wan Siling dia memiliki keterampilan medis tetapi tidak memiliki etika medis. Kemudian dia mengangguk dan menghela nafas, tetapi Anda melakukan hal yang benar. Jika Anda tidak dapat duduk di posisi presiden, dia tidak akan pernah menunjukkan Tai Bai Qianjin kepada orang lain. Jika Anda dapat sepenuhnya menghancurkan Tai Bai Qianjin kali ini, menghancurkannya akan menjadi hal yang buruk, manfaat besar bagi komunitas pengobatan Tiongkok dan generasi mendatang. Meskipun dia belum pernah melihat resep Qianjin, dia telah mendengar rumor bahwa resep Tai Bai Qianjin memiliki efek samping. Ada sejumlah efek berbahaya dari resep ini dalam sejarah medis keluarga Song. Diskusi. Ngomong-ngomong, Xiao He, kudengar Park Sang-yu dari pengobatan Korea menunjukmu untuk menantangmu. Tuan Song tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Lin Yu sambil tersenyum dan bertanya. Ya, tanggalnya dipilih setelah tahun baru. Bagaimana, apakah Anda yakin? Tuan Song bertanya dengan prihatin. Sulit untuk mengatakannya. Saya bertanya kepada banyak orang tentang orang ini, tetapi mereka semua tidak tahu apa-apa tentang Park Sang-yu. Lin Yu menghela nafas pelan. Seperti kata pepatah, jika kamu mengenal dirimu sendiri dan musuhmu, kamu tidak akan pernah kalah dalam 100 pertempuran, namun hingga saat ini, dia masih belum memahami Park Sang-yu sama sekali. Mengenai martabat pengobatan Tiongkok, dia tidak bisa gegabah. Bagaimanapun, dia adalah seorang praktisi pengobatan Korea, jadi apakah normal bagi kita para praktisi pengobatan Tiongkok untuk tidak mengetahui banyak tentang orang ini? Saya baru saja mendengar bahwa orang ini memiliki keterampilan akupuntur yang luar biasa. Tuan Song mengangguk, wajahnya sedikit serius, lalu dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yu, Xiao He, sejujurnya, aku datang ke sini hanya untuk alasan ini, hanya untuk membantumu. Oh, Lin Yu tampak bahagia dan berkata dengan tergesa-gesa, apakah kamu punya ide bagus? Petik 2. Saya tidak punya rencana bagus, tapi saya punya metode akupuntur. Tuan Song berkata sambil tersenyum, izinkan saya bertanya, metode akupuntur apa yang paling terkenal dan terbaik di dunia pengobatan Tiongkok saat ini? Tentu saja jarum ajaib dan hantu tai, kata Lin Yu dengan ekspresi serius. Sejauh yang saya tahu, Anda sepertinya tahu dua rangkaian teknik akupuntur ini, bukan? Kata Tuan Song sambil tersenyum. Baiklah, Lin Yu mengangguk dengan rendah hati. Lalu bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa ada rangkaian teknik akupuntur lain yang lebih baik dari kedua rangkaian teknik akupuntur ini? Kata Tuan Song sambil tersenyum. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan kaget, Tuan Song, mungkinkah yang Anda bicarakan? Bab 362 Akupuntur Bodhidharma, halaman setengah. Dia berhenti di sini, tampak sedikit tidak yakin. Saya akan memberi Anda tip. Satu suntikan akan menyelesaikan masalah. Kata Tuan Song sambil tersenyum. Satu jarum menusuk kepala naga. Kamu, apakah kamu benar-benar berbicara tentang akupuntur Bodhidharma? Lin Yu membuka mulutnya, wajahnya penuh keterkejutan, jelas tidak percaya. Untuk formasi ini, ingatan leluhurnya tapi ada beberapa, tapi sangat tidak lengkap. Hanya ada catatan tentang suntikan pertama metode akupuntur ini. Itulah yang baru saja dikatakan oleh Pak Song. Legenda mengatakan bahwa rangkaian teknik akupuntur ini diwarisi oleh Patriark Bodhidharma dan dapat menyembuhkan segala penyakit di dunia. Dikabarkan juga bahwa jika dikuasai sepenuhnya, bahkan dapat menghidupkan kembali orang mati dalam komunitas pengobatan tradisional Tiongkok, dan itu hanya ilusi, sehingga banyak orang yang hanya mengetahui namanya. Saya tidak tahu yang sebenarnya,
menurut saya itu hanya mitos dan legenda tentang pengobatan tradisional Tiongkok yang diturunkan dari generasi selanjutnya. Saat ini, banyak dokter yang mewariskan akupuntur Bodhidharma, hampir semuanya pembohong. Hanya segelintir orang di dunia yang benar-benar tahu cara mengatasi masalah dengan satu jarum. Saya tahu bahwa tidak ada apapun di dunia pengobatan tradisional Tiongkok yang tidak Anda ketahui. Tuan Song menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, sepertinya Anda tahu cara menyembuhkan kepala dengan satu suntikan. Itu benar, Lin Yu kembali rendah hati. Kamu tahu cara mengatur kepala naga, tapi bagaimana dengan bagian belakangnya? Kata Tuan Song sambil tersenyum. Jarum kedua untuk Guan Chong, dan jarum ketiga untuk Yang Kaitai. Lin Yu menjawab dengan tergesa-gesa, namun, saya hanya mendengar tentang dua jarum ini. Saya tidak yakin apakah itu ada atau tidak. Aku akan memberitahumu. Tuan Song menegaskan sambil tersenyum, kedua jarum ini memang ada. Benarkah? Lin Yu tampak bahagia dan terkejut. Ya, dan selain ketiga jarum ini, ada 3 jarum lagi dalam metode akupuntur Bodhidharma, totalnya 6 jarum. Ada 3 jarum lagi. Ini di luar dugaan Lin Yu. Dalam ingatan leluhurnya, dia sepertinya hanya tahu tentang 3 jarum pertama. Tentu saja nenek moyangnya tidak mengatakan bahwa akupuntur Bodhidharma hanya memiliki 3 jarum tersebut, dan juga berspekulasi bahwa akupuntur Bodhidharma mungkin memiliki lebih dari 5 jarum. Terlebih lagi, leluhurnya mencoba menemukan rangkaian akupuntur ini sebelum kematiannya, tetapi tidak menemukan apapun. Ya, kombinasi metode akupuntur Bodhidharma ini disebut 1 jarum untuk memantapkan kepala naga, jarum kedua untuk Guan Chong, jarum ketiga untuk Yang Kaitai, jarum keempat untuk mengembalikan jiwa ke pintu, jarum kelima untuk menyetrum dunia, dan jarum keenam tidak tahu. Tuan Song berkata dengan nada agung. 4 jarum mengembalikan jiwa, 5 jarum mengejutkan dunia, 6 jarum aku tidak tahu, aku tidak tahu. Lin Yu terkejut dan bahagia, terus berbicara tentang beberapa jarum terakhir, dan kemudian berbalik bertanya pada Song Lao dengan bingung. Dia berkata, Tuan Song, saya tidak tahu apa arti 6 jahitan itu. Saya tidak tahu apakah itu disebabkan oleh saya. Artinya jahitan ke-6 ini. Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Tuan Song menggelengkan kepalanya tak berdaya. Oh, kamu tidak tahu. Lin Yu merasa sedikit kecewa ketika mendengar ini. Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Tuan Song, lalu bagaimana kamu tahu tentang yang keempat dan kelima suntikan, bagaimana Anda tahu bahwa jarum ke-6 ini benar-benar ada? Tuan Song tidak berkata apa-apa, lalu berdiri dan berjalan ke dalam ruangan, dan segera berjalan keluar, memegang buku kuno berwarna hitam dan kuning yang sedikit tidak lengkap. Perlahan dia berjalan mendekat dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Lin Yu. Mata Lin Yu berbinar, dan dia buru-buru dan hati-hati mengambil alih buku kuno itu. Saya melihat bagian samping buku itu dijahit dengan benang rami, tulisan tangannya semuanya dalam bahasa Mandarin tradisional, dan isinya dalam bahasa Mandarin klasik. Terlebih lagi, buku tersebut mengeluarkan bau apek dengan kesan kuno yang kuat buku dari waktu yang lama. Sampul bukunya hilang, dan tidak ada daftar isinya, yang muncul adalah teks utamanya. Lin Yu tidak bisa memahaminya sama sekali, tapi dia bisa mengerti bahwa teks dan gambar di dalamnya adalah tentang akupuntur Bodhidharma. Tuan Song, dari mana Anda mendapatkan buku ini? Lin Yu berkata dengan heran. Kakek saya memberikan ini kepada saya saat itu. Konon dia menyelamatkan seorang pendeta Tao pengembara. Setelah pendeta Tao pengembara mengetahui bahwa dia adalah seorang dokter, dia memberikan buku akupuntur ini kepada kakek saya. Namun, kakek saya tidak memenuhi syarat, sama sekali. Saya tidak bisa mempelajari rangkaian akupuntur ini, dan kemudian kakek saya mewariskannya kepada saya, dan saya menyimpannya sampai hari ini. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya sama bodohnya dengan kakek saya. Tuan Song menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saya telah mempelajarinya selama beberapa dekade, saya bahkan belum memahami suntikan pertama. Kamu sangat rendah hati, mungkin kamu tidak terlalu ingin mempelajarinya di semuanya. Lin Yu dengan cepat memberinya langkah mundur. Faktanya, Lin Yu tahu bahwa persyaratan masuk akupuntur Dharma sangat tinggi,
dan tidak semua orang bisa mempelajarinya. Aku tidak menyangka kamu akan selalu mendapatkan hal sebaik itu. Mata Lin Yu dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia membalik halaman buku itu dengan hati-hati. Haha, sebenarnya aku ingin memberimu buku akupuntur ini ketika aku di Qinghai, tapi aku ingin memberikannya kepadamu sebagai hadiah pernikahan. Tuan Song terbatuk ringan dan berkata sedikit malu. Hadiah pernikahan. Oh, aku sudah menikah saat itu. Lin Yu menyetujuinya dengan acuh tak acuh. Kakek, Jiarong, mohon tunggu sebentar, makanan akan segera siap. Sue Qin tiba-tiba berlari dari dapur dan berteriak. Tuan Song memandang cucunya, lalu ke Lin Yu, dan menghela nafas panjang. Faktanya, pernikahan yang dia bicarakan berarti Lin Yu menikahi cucunya setelah perceraiannya. Saat itu, dia mengira pernikahan antara Lin Yu dan Jiang Yan sedang retak dan tidak akan bertahan lama, namun dia tidak menyangka hubungan mereka akan lebih kuat dari emas. Memikirkan hal ini, Tuan Song tiba-tiba merasa hatinya berlubang. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia hanya membenci langit karena tidak memiliki mata. Jika bukan karena martabat komunitas pengobatan Tiongkok kali ini, dia akan sangat enggan menunjukkan buku akupuntur ini kepada Lin Yu. Lagi pula, dia tidak bisa menjadi cucu iparnya, dia akan menjadi orang luar. Pada saat ini, Lin Yu sedang menonton dengan penuh minat, tetapi tidak memperhatikan ekspresi Tuan Song. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan kening saat dia melihat, dan akhirnya mengerti apa yang dimaksud Tuan Song dengan 6 jarum yang tidak diketahui. Walaupun metode akupuntur Bodhidharma yang tercatat dalam kitab kuno ini memiliki 6 jahitan, serta terdapat penjelasan detail dan gambar dari jahitan pertama hingga jahitan kelima, namun di akhir jahitan keenam, yang ada hanyalah selembar kertas kuning bertuliskan ada, tidak ada apapun di balik kata, jahitan keenam. Dan dilihat dari penjilidan bukunya, sepertinya tidak ada yang hilang, karena buku tersebut memiliki sampul di bagian akhir, dan tidak ada tanda-tanda robek antara sampul dan halaman kuning dengan tulisan jahitan keenam di atasnya terlihat isinya belum dirobek. Tuan Song, mengapa tidak ada konten tentang suntikan keenam di buku ini? Lin Yu menatap halaman terakhir dengan hati-hati, penuh keraguan. Saya juga tidak tahu. Buku ini seperti ini ketika diberikan kepada saya. Tuan Song menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum pahit. Saya bertanya kepada kakek saya saat itu, dan kakek saya juga berkata seperti itu, ini ketika pendeta Tao memberikannya kepadanya. Mungkinkah pendeta Tao itu menyembunyikan sesuatu, atau buku itu telah dirusak sebelum dia mendapatkannya? Apakah dia melepaskan isi jahitan keenam dan kemudian mengikat kembali buku itu? Lin Yu mengerutkan kening. Tidak ada cara untuk mengetahui hal ini. Tuan Song menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu berkata, tetapi sejauh menyangkut 5 jarum ini, jika kamu mempelajari semuanya, itu sudah cukup, kamu seharusnya bisa mempelajarinya, kan? Bab 362 Akupuntur Bodhidharma, halaman 2/2. Dia bertanya ragu-ragu, berharap Lin Yu dapat memahami sesuatu dan memperbaiki kekurangannya selama bertahun-tahun. Yah, aku bisa memahaminya, tapi aku tidak yakin apakah aku bisa mempelajarinya. Aku harus mengambil kembali buku itu dan mempelajarinya dengan cermat. Lin Yu tersenyum malu-malu, aku hanya tidak tahu apakah kamu, Tuan Yun, izinkan saja. Xiao He, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, buku ini adalah hati dan jiwa saya. Song berkata dengan wajah datar, saya berencana untuk memberikannya kepada cucu lelaki saya, hukum ketika Kiner menikah. Saya tidak tahu anak laki-laki mana yang bisa seberuntung itu. Saat dia berbicara, dia melihat perubahan ekspresi di wajah Lin Yu dengan sangat diam-diam, dan nadanya cukup sugestif. Ah, itu sangat berharga. Jadi sebaiknya aku mengembalikannya padamu. Tanpa diduga, Lin Yu segera meletakkan buku itu kembali di depannya. Petik 2. Tuan Lagu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa buku rahasia yang tiada taranya ini tidak akan menarik bagi dokter seperti Lin Yu. Nah, siapa yang meminta Anda untuk menantang pengobatan Korea atas nama pengobatan Tiongkok? Saya akan meminjamkannya kepada Anda untuk saat ini, sama seperti saya berkontribusi pada komunitas pengobatan Tiongkok. Mengambilnya. Kalau begitu terima kasih, Tuan Song.
Lin Yu tampak sangat gembira dan buru-buru mengambil buku kuno itu dan mulai membacanya dengan kagum. Usai makan, Lin Yu langsung pergi karena ingin sekali kembali dan mempelajari buku akupuntur Bodhidharma ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yu bisa dikatakan memusatkan seluruh perhatiannya pada buku ini. Selain makan dan tidur, dia hampir selalu mempelajari beberapa jarum yang belum dia kuasai. Khawatir akan merusak buku kuno tersebut, ia secara khusus membuat buku gosok agar mudah dibaca. Karena mendekati akhir tahun, Lin Yu memasang pemberitahuan di luar pintu untuk menunda perawatan medis. Dalam beberapa hari terakhir, selain menjual bahan obat dan menerima panggilan darurat, Hui Sengtang tidak mau menemui dokter. Dia memberi liburan kepada Dou Xinyi dan meminta Ye Qingmei untuk tinggal di rumah dan beristirahat dengan baik. Hari ini, Lin Yu sedang berbaring di meja, menundukkan kepalanya dan mempelajari rangkaian akupuntur Bodhidharma ini. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan tawa dari luar pintu, lalu pintu dibuka, dan orang yang datang ternyata adalah Li Qianying. Saat Lin Yu hendak menyapanya, dia tiba-tiba menemukan ada seorang wanita tua berambut abu-abu bersamanya. Lin Yu terkejut saat melihat wanita tua itu, dan menemukan bahwa dia adalah wanita tua yang dia selamatkan di pesawat. Orang tua, itu kamu. Lin Yu sedikit gembira dan buru-buru menyapanya. Anak muda, kamu masih mengingatku. Wanita tua itu tersenyum ramah setelah melihat Lin Yu, kamu memudahkanku untuk menemukannya. Jika aku secara tidak sengaja mengetahui bahwa gadis ini adalah gadis dari keluarga Li, aku akan melakukannya, mungkin sudah tiba. Aku tidak bisa menemukanmu sekarang. Saat dia berbicara, dia menepuk tangan Li Qianying dengan lembut. Orang tua, aku hanya melakukan sesuatu dengan sedikit usaha, kamu tidak perlu mengingatnya. Lin Yu tersenyum, segera mengundang dia dan Li Qianying untuk duduk di ruang tunggu, dan segera membuat pot teh. Anak muda, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kudengar ini pertama kalinya kamu berada di ibu kota. Tidak ada yang berusaha mempersulitmu, kan? Wanita tua itu memandang Lin Yu dengan prihatin dan berkata sambil tersenyum, jika demikian, katakan padaku dan aku akan melakukannya. Wanita tua itu akan membuatkan keputusan untukmu. Nada suaranya setengah serius dan setengah bercanda. Tidak, aku baik-baik saja. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bang! Pada saat ini, pintu kaca aula kebangkitan tiba-tiba dibuka, dan kemudian dua sosok masuk. Salah satunya adalah Zhang Yihong. Setelah melihat sekilas Lin Yu, dia segera menunjuk ke arah Lin Yu dan mencibir, paman kedua, itu dia. Bab 363 Kalian Rakyat Jelata, halaman setengah. Lin Yu mendongak dan melihat Zhang Yihong datang bersama seorang pria parubaya. Di musim dingin ini, dia mengenakan jaket kain putih langit yang sudah dicuci dan sepasang kain hitam di kakinya. Wajahnya sangat kemerahan dan dia tidak merasakan kedinginan sama sekali. Dilihat dari wajahnya, dia memang terlihat sangat mirip dengan Zhang Yihong, tapi dia terlihat sangat muda, baru berusia pertengahan 30-an, dengan janggut tipis di mulutnya. Jika dilihat dari pakaiannya saja, Anda pasti tidak akan pernah menyangka kalau dia adalah anak merah dari keluarga besar. Apa yang kamu lakukan? Li Zhensheng segera berlari keluar ketika dia mendengar suara itu, memandang Zhang Yihong dan paman keduanya dengan dingin, dan berkata dengan dingin, ini kamu lagi. Siapa dia? Mantel biru meliriknya. Dia melirik Li Zhensheng dan berkata dengan tenang. Penjaga gerbang. Zhang Yihong buru-buru menjawab. Kami mencari He Jiarong, bukan anjing penjaga. Biarkan He Jiarong berbicara denganku. Pria berjaket biru itu mengabaikan Li Zhensheng lagi. Suaranya sangat tenang, bahkan sedikit lembut, tetapi kata-katanya sangat kasar, dan wajahnya memiliki ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa superioritas, dengan tangan di belakang punggungnya, dia tampak seperti master dari dunia ini. Meskipun dia tahu bahwa orang yang ditunjuk keponakannya tadi adalah He Jiarong, dia tidak berniat mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Lin Yu. Dia sepertinya menunggu Lin Yu mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, karena ini sejalan dengan identitasnya. Siapa yang kamu tegur? Wajah Li Zhensheng berubah menjadi ganas setelah mendengar ini, tinjunya mengepal keras, dan dia berharap bisa meninju pria sok ini ke tanah. Saudara Li,
Lin Yu segera memanggil Li Zhensheng, takut dia akan melakukan sesuatu. Sebentar lagi malam tahun baru, dan dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah sebelum tahun baru. Bagaimanapun, ibunya, ibu mertua ayah mertuanya, dan putri Li Zhensheng, Jia Jia, akan ada di sini, segera. Jika ada terlalu banyak konflik dengan keluarga Zhang saat ini, jika mereka mempermainkan saya di belakang, saya khawatir tahun ini akan sangat tidak stabil. Orang tua, kamu dan Nona Li akan minum teh di sini dulu, dan aku akan berbicara dengan mereka. Lin Yu tersenyum dan berkata kepada wanita tua itu dan Li Qianying, menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Anak muda, kedua orang ini agak terlalu kasar, hati-hati. Wanita tua itu memberitahu Lin Yu dengan sedikit khawatir, berbalik dan memandang Zhang Yihong dan paman keduanya dengan sedikit tidak senang, dan dengan marah memberitahu Li Qianying berkata, saat ini, banyak anak muda, yang mengandalkan latar belakang keluarga, sombong dan tidak berpendidikan. Meskipun wanita tua itu tidak mengenal Zhang Yihong dan paman kedua Zhang Yihong, dia tidak melihat anak muda yang begitu sombong dan mendominasi di ibu kota. Saya pernah mendengarnya bahwa lagi pula, banyak sekali anak-anak dari keluarga kaya di ibu kota. Banyak generasi muda yang mengembangkan karakter sombong dan angkuh karena terlalu memanjakan diri di rumah. Mereka menjadi sombong dan angkuh karena latar belakang keluarganya. Seperti yang diketahui semua orang, ada surga di luar langit, dan ada manusia di luar dunia. Li Qianying mengerutkan bibirnya dengan gugup. Melihat Zhang Yihong dan kedua pria itu tidak ramah, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lin Yu. Bisakah kalian berdua meluangkan waktu sebentar untuk berbicara? Lin Yu tidak ingin membuat Li Qianying dan wanita tua itu khawatir, jadi dia memanggil mereka ke sisi aula, lalu memandang paman kedua Zhang Yihong, dan bertanya, saya bertanya-tanya siapa kamu? Saya Yihong. Paman kedua saya Zhang Yuxi. Pria berjas biru itu menatap Lin Yu dengan ekspresi agak menghina, dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu yang pingsan? Gigi keponakanku. Ya, Lin Yu mengangguk, dia berkata dengan ringan, dia bersikeras menantangku saat itu. Dia tidak bisa menyalahkanku. Begitu Lin Yu selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menjadi gugup, karena dia tiba-tiba merasakan aura pembunuh yang tajam dan dingin dari Zhang Yuxi. Aura pembunuh yang belum pernah dia temui sebelumnya. Itu bahkan membuatnya merasakan hawa dingin yang langsung menjalar ke lubuk hatinya. Meskipun ekspresi Lin Yu masih tenang, matanya saat melihat Zhang Yuxi menjadi hati-hati, dengan rasa ingin tahu yang kuat. Tidak bisakah aku menyalahkanmu? Kenapa? Kamu berani melakukannya atau tidak? Zhang Yuxi mencibir, ketika keponakanku berumur 8 tahun, dia baru saja mulai berlatih seni bela diri dan keterampilannya masih kurang. 12 anak berusia 1 tahun berkelahi dengannya dan memotong hidungnya. Patah, tahukah kamu apa yang terjadi selanjutnya? Lin Yu mengerutkan kening, meliriknya, tidak berkata apa-apa, dan menunggu dengan tenang kata-kata selanjutnya. Kemudian, kedua kaki anak itu patah, dan orang tua anak tersebut secara pribadi membawa anak tersebut ke rumah kami untuk meminta maaf. Suara Zhang Yuxi sedingin pedang tajam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin aura, sepertinya dia adalah raja yang unggul, sedangkan Lin Yu hanyalah semut yang tidak berarti di matanya. Wajah Lin Yu menjadi gelap ketika dia mendengar ini, dia menyipitkan matanya, dan rasa dingin tiba-tiba muncul di matanya. Adalah normal bagi anak-anak untuk berkelahi dan berkelahi satu sama lain. Apalagi dia baru saja mematahkan hidung keponakannya, tetapi dia benar-benar lumpuh hidung anaknya. Kedua kaki itu sungguh gila dan kejam. Lin Yu mencibir, nadanya penuh ejekan, kenapa, kamu ingin memberitahuku bahwa kamu mematahkan kaki anak itu? Kamu menggertak seorang anak, keluarga Zhangmu benar-benar kuat. Petik 2. Jika saya mengambil tindakan, anak itu pasti sudah lama meninggal. Kaki anak itu dipatahkan oleh ayahnya sendiri, hanya untuk menunjukkan ketulusan permintaan maaf mereka. Zhang Yuxi terdiam saat mengatakan ini, kebanggaan keluarga Zhang terlihat jelas, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan bangga. Ayah anak ini sangat bijaksana dan pintar. Dia menggunakan kedua kakinya untuk menukar nyawa putranya. Itu sangat berharga, nak, dan dia tidak memiliki ayah seperti itu. Lin Yu mencibir,
tanpa perubahan ekspresi apapun di wajahnya, dan menjawab dengan acuh tak acuh, mengetahui bahwa Zhang Yuxi menceritakan kisah ini kepadanya hanya untuk mengejutkannya, tapi kali ini, He mengejutkan orang yang salah. Ya, kamu bukan anak itu. Kamu telah melakukan kesalahan yang lebih serius daripada anak itu. Kamu tidak memiliki ayah yang bijaksana, jadi hidupmu mungkin tidak terselamatkan. Zhang Yuxi menyipitkan matanya dan suaranya menjadi tidak biasa. Benarkah, hidupku ada di tanganku sendiri, dan aku tidak membutuhkan siapapun untuk melindungiku. Lin Yu berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya masih tenang, tetapi tangan di belakangnya sudah dipegang erat, siap untuk bersiap menyerang. Dia belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya, karena dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi ancaman baginya. Tetapi ketika dia bertemu Zhang Yuxi, dia merasa sangat tidak nyaman, jadi dia menjadi ekstra hati-hati. Nada yang kuat sekali. Meskipun Yi Hong bukan lawanmu, di hadapanku, dua gerakan yang kamu lakukan itu hanyalah keterampilan kucing berkaki tiga. Alasan kenapa aku belum membunuhmu sampai sekarang hanya karena senjata ajaib di tanganmu. Itu hanya pedang Jun murni. Zhang Yuxi menatap Lin Yu dengan mata dingin dan berkata dengan nada yang hampir memerintah, aku ingin kamu menyerahkan pedang Jun murni sekarang, maka aku berjanji untuk melakukannya. Selamatkan hidupmu, kamu dan keluarga Zhang. Keluhannya juga bisa dihilangkan. Tentu saja, premisnya adalah kamu tidak akan pernah menyentuh kepentingan keluarga Zhang mulai sekarang. Lin Yu tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar ini, dan memandang Zhang Yuxi seolah-olah dia bodoh. Tapi dia tidak menyangka keluarga Zhang lebih sombong dari yang lain. Lin Yu meniru nadanya dan berkata dengan tenang, nada yang keras sekali. Zhang Yihong bukan tandinganku. Aku juga tidak meremehkanmu. Alasan kenapa aku belum mengusirmu adalah karena aku hanya takut menghancurkan barang-barang di toko saya. Selama Anda tidak memanfaatkan pedang Jun murni saya mulai sekarang, saya dapat mempertimbangkan untuk menghapus dendam dengan keluarga Zhang Anda. Tentu saja, premisnya adalah Anda keluarga Zhang akan melakukannya. Jangan pernah melakukannya lagi. Jangan ganggu aku juga. Bab 363 Kalian Rakyat Jelata, halaman 2/2. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Zhang Yuxi tiba-tiba menjadi marah. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini sejak dia masih kecil. Jika dia tidak menginginkan pedang Jun murni, dia akan memotong Lin Yu menjadi beberapa bagian. Begitu dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia tiba-tiba meraih tangan kirinya di udara, dan tiba-tiba ada jimat kuning di antara jari-jarinya. Sisi bola baja seperti peluru. Saat kertas jimat itu menyentuh meja kopi, langsung terbakar dengan bunyi, bang, namun kemudian langsung menghilang, seolah-olah telah ditenggelamkan ke dalam meja kopi. Segera setelah itu, terdengar suara berderak. Meja kopi kaca temperet yang awalnya tebal dan kuat tiba-tiba pecah menjadi banyak retakan putih yang rumit, dan retakan tersebut tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat, menutupi seluruh meja. Bagian atas meja tidak dapat lagi menahan tekanan yang sangat besar, dan hancur ke tanah dengan ledakan, seperti hujan yang turun. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah dan dia berseru, kamu tahu seni mistik. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa Zhang Yuxi begitu percaya diri dan mengapa dia memancarkan aura yang begitu besar. Hanya dengan melihat kekuatan jimat di tangannya, Anda dapat mengetahui bahwa dia adalah ahli seni mistik. Kamu memiliki pengetahuan. Zhang Yuxi mencibir, karena kamu memahami seni mistik, kamu secara alami tahu betapa kuatnya keterampilanku, jadi kamu secara alami tahu bahwa aku tidak membuatmu takut. Aku masih mengatakan itu jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja pedang Junjun. Apa yang kamu lakukan? Bayar. Begitu dia selesai berbicara, ada ledakan kemarahan di sampingnya. Saya melihat wanita tua yang duduk di ruang tunggu berjalan dengan marah. Suara tajam dari meja yang pecah tadi mengejutkannya. Nenek, tidak apa-apa, jangan khawatir. Ekspresi Lin Yu menegang dan dia dengan cepat membujuknya. Lalu dia mengedipkan mata pada Li Qianying dan memberi isyarat kepada Li Qianying untuk menariknya kembali. Tidak, saya bersikeras untuk mengurusnya. Wanita tua itu melepaskan tangan Li Qianying dan langsung berjalan ke arahnya.
Dia berkata dengan ekspresi marah di wajahnya, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Kenapa kamu melempar batu ke meja orang lain? Batu. Zhang Yuxi mengangkat alisnya, agak tercengang, dan berkata dengan dingin kepada wanita tua itu, Nyonya tua, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu tehmu. Jika kamu ikut campur dalam urusan orang lain, segalanya bisa dengan mudah terjadi. Benarkah? Saya seorang lelaki tua yang berdiri di sini, saya ingin melihat apa yang berani Anda lakukan terhadap saya di bawah langit cerah. Wanita tua itu tidak melakukannya, memiliki rasa takut sedikit pun, ekspresinya penuh tekad. Orang tua, silakan pergi dulu. Saya akan pergi ke rumah Anda untuk mengunjungi Anda secara langsung di lain hari. Lin Yu takut Zhang Yuxi akan menyerang wanita tua itu karena marah, jadi dia segera berdiri di depannya dan buru-buru membujuknya, memberi isyarat kepada Li Qianying untuk membawa wanita tua itu bersamanya. Tidak, saya tidak akan pergi. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum, anak muda, kamu tidak perlu takut pada mereka. Wanita tua itu berkata dengan wajah tegas, mereka tidak berani melakukan apapun kepada Anda. Nyonya tua, Anda tidak sabar, bukan? Zhang Yihong berkata dengan marah, masyarakat hukum hanya untuk Anda warga sipil. Orang biasa, apakah Anda seorang bangsawan, dan kamu masih mengatakan hal seperti itu? Apakah kami memiliki lebih banyak lengan atau lebih banyak kaki? Jangan mengandalkan kekuatan keluargamu untuk menjadi pelanggar hukum. Wanita tua itu berkata dengan wajah cemberut. Dia benar-benar tidak menyangka akan menjadi anak dari seorang anak laki-laki, keluarga bangsawan belaka bisa begitu sombong. Agak kuat, lelucon yang luar biasa. Zhang Yihong mencibir, aku khawatir aku akan membuatmu takut sampai mati jika aku memberitahumu. Tahukah kamu keluarga Zhang di ibu kota? Saya putra tertua dari keluarga Zhang di ibu kota, Zhang Yihong, yang dikenal sebagai 3 pahlawan di ibu kota. Bab 364 jiwa tersebar, halaman setengah. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong padamu. Kamu wanita tua pasti tidak tahu. Zhang Yihong melambaikan tangannya dengan tidak sabar setelah mengatakan ini 2 keluarga besar, terutama 3 keluarga besar. Kebanyakan masyarakat awam di ibu kota, termasuk keluarga besar, bahkan belum pernah mendengarnya. Kemudian dia berbalik dan berkata dengan dingin kepada Lin Yu, He Jiarong, kamu tidak ingin menggunakan wanita tua sebagai tameng, kan? Saya belum pernah mendengar tentang 3 pahlawan di Beijing, tapi saya tahu siapa kamu dan Zhang Yuan di keluarga Zhang di Beijing. Hubungan. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, wanita tua itu bertanya lagi kepada Zhang Yihong dengan suara yang dalam, alisnya semakin berkerut. Dia awalnya mengira Zhang Yihong hanyalah keturunan dari keluarga kecil, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah keturunan dari keluarga Zhang yang terkenal. Dia benar-benar tidak percaya bahwa keluarga besar seperti keluarga Zhang benar-benar bisa mendidik keturunan yang sombong, yang bahkan memiliki rasa superioritas kelas yang sangat besar. Kamu benar-benar mengenal ayahku. Zhang Yihong sedikit terkejut, memandang wanita tua itu dari atas ke bawah, dan berkata dengan arogan, kenapa, kamu juga dari lembaga pemerintah? Pernahkah kamu bekerja di bawah keluarga Zhang kami? Keluarga Zhang Anda. Selanjutnya, anak muda, sejauh yang saya tahu, nama keluarga Huaxia bukan Zhang, kan? Wanita tua itu berkata dengan suara dingin, bahkan ayahmu, bahkan kakek buyutmu Zhang Kenong, tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Seorang wanita tua, Yihong. Zhang Yuxi tiba-tiba menyadari sesuatu dan memarahi Zhang Yihong dengan suara dingin. Dia menoleh untuk melihat wanita tua itu dengan ekspresi yang lebih hormat dan berkata dengan lembut, orang tua, kamu sebenarnya kenal kakekku. Siapa namamu? Namaku Yuan Jinsu, kata wanita tua itu dengan wajah cemberut. Yuan Jinsu. Zhang Yuxi sepertinya belum pernah mendengar nama ini sama sekali. Dia mengerutkan kening dan kembali menatap Zhang Yihong dengan curiga, seolah bertanya padanya apakah dia pernah mendengarnya. Yuan Jinsu. Nama belakangnya adalah Yuan. Zhang Yihong mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya pada paman keduanya dan berbisik, tidak ada yang namanya keluarga Yuan di ibu kota, kurasa dia telah memegang posisi di sistem sebelumnya.
Jadi dia mengenal keluarga kita lebih baik. Paman keduanya merasa lega setelah mendengar ini. Melihat usia Yuan Jinsu, meskipun dia telah bekerja, dia sudah pensiun, jadi dia berkata kepadanya, "Orang tua, kamu tidak ada hubungannya di sini. Lebih baik pergi secepat mungkin. Telepon dan tanyakan pada Zhang Yuan. Jika dia melepaskanku, aku akan segera pergi," kata Yuan Jinsu sambil mengerutkan kening. Zhang Yusi sedikit terkejut. Melihat wanita tua itu begitu percaya diri, dia tidak berani gegabah. Dia segera berkata kepada Zhang Yihong, "Telepon dan tanyakan pada ayahmu." "Apakah perlu?" Zhang Yusi bertanya dengan enggan. Sejauh yang dia tahu, di ibu kota, satu-satunya yang bisa mengalahkan keluarga Zhang mereka adalah keluarga He. "Cepat!" Zhang Yusi melotot dan berkata dengan marah. Zhang Yihong kemudian berjalan ke samping dan menghubungi nomor telepon ayahnya. "Ada apa? Ayo, aku akan segera rapat." Zhang Yuan berkata dengan nada agak tidak senang di ujung telepon. "Ayah, paman kedua saya dan saya ada di sini di Hejiarong. Paman kedua saya hendak memberi pelajaran pada anak laki-laki Hejiarong ini, tetapi seorang wanita tua berlari keluar dan mengatakan namanya adalah Yuan Jinsu." Zhang Yihong berkata dengan beberapa kebingungan. "Seorang wanita tua bisa membuatmu takut, tunggu. Siapa namanya?" Zhang Yuan sepertinya bereaksi, tiba-tiba gemetar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. "Yuan Jinsu." Zhang Yihong menjawab dengan tergesa-gesa saat dia melihat nada bicara ayahnya salah. Orang tua ini tampaknya berusia 60-an, dan ada tahi lalat di sudut alis kirinya. Zhang Yuan bertanya dengan tergesa-gesa, detak jantungnya langsung bertambah cepat. Tidak buruk." Zhang Yihong berbalik dan melihat. Melihat nada suara ayahnya yang salah, dia tidak bisa menahan rasa panik di dalam hatinya dan mengapa ayahnya begitu takut padanya. "Apa yang kamu lakukan padanya?" Zhang Yuan di ujung telepon tiba-tiba berteriak, "Apakah kamu percaya aku mencabik-cabikmu dengan tanganku?" Tidak ada apa-apa." Mau tidak mau bergidik. Dia menyangkalnya. Dalam ingatannya, ayahnya tidak pernah begitu marah padanya. "Kamu di Hui Seng Tang, kan? Tunggu aku akan ke sana sekarang." Zhang Yuan memarahi dengan marah dan menutup telepon. Zhang Yihong menelan seteguk air liur, wajahnya menjadi sedikit pucat, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Ayahnya bergegas bahkan sebelum pertemuan selesai. "Nona adalah kesalahan keluarga Zhang. Sungguh menakjubkan keberadaannya. Bagaimana kabarmu, Yihong? Apa yang ayahmu katakan?" Zhang Yusi bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat keponakannya terlihat salah. "Ayahku berkata, bahwa dia akan segera datang." Zhang Yihong berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. "Ayahmu ingin datang ke sini secara langsung." Ekspresi Zhang Yusi juga sedikit berubah, dan dia sepertinya menyadari keseriusan masalah ini. Dia memutar matanya, lalu tersenyum lembut dan berkata kepada Yuan Jinsu, "Orang tua, jika kita melakukan sesuatu yang gegabah sekarang, saya harap Anda tidak keberatan. Kami di sini untuk menemukan Hejiarong, bukan untuk sengaja bertabrakan dengan kamu. Ini, kamu tidak perlu memberitahuku. Ketika Zhang Yuan datang, kamu bisa memberitahu Zhang Yuan sendiri." Yuan Jinsu melambaikan tangannya dengan marah, lalu berbalik dan membawa tangan Lin Yu ke ruang tunggu, dan berkata, "Anak muda, duduk saja di sini bersamaku dan lihat bagaimana Zhang Yuan akan menangani masalah ini ketika dia datang." Lin Yu juga melihat bahwa identitas wanita tua ini tidak sederhana saat ini, dan memandang Zhang Yihong dan Zhang Yusi dengan curiga. Keduanya saling memandang dengan mata besar dan mata kecil, seolah-olah mereka telah kehilangan rasa superioritas yang mereka miliki sekarang, dan mau tidak mau merasa segar di hati mereka. Jinsu kembali ke ruang tunggu dan terus minum teh. Zhang Yihong dan Zhang Yusi berdiri di ruang tamu, tidak berani berjalan atau duduk. Mereka melirik Lin Yu dan yang lainnya dari waktu ke waktu, merasa sangat malu. "Yihong, di mana Bibi Yuan?" Zhang Yuan bergegas secepat mungkin, dan bertanya kepada putranya dengan tidak sabar begitu dia memasuki pintu. Ini. Zhang Yihong dengan cepat menunjuk ke tempat Yuan Jinsu duduk. Zhang Yuan berbalik dan melihat Yuan Jinsu dan Lin Yuzheng mengobrol dengan penuh semangat. Ekspresinya tiba-tiba berubah, tetapi segera ekspresinya kembali ke keadaan aslinya.
Dia tersenyum hormat dan berkata, "Oh, Bibi Yuan, aku sudah lama tidak bertemu denganmu waktu, kamu masih sangat energik." "Oh, Yuan, aku tidak berani menggunakan kata ini. Beberapa orang menunjuk ke hidung wanita tuaku dan memarahiku karena tidak sabar. Sepertinya aku hidup terlalu lama." Ya, meskipun Yuan Jinsu memiliki senyum lembut di wajahnya, nadanya sangat dingin. Siapa yang berani mengatakan itu pada Bibi Yuan? Ekspresi Zhang Yuan tiba-tiba berubah, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Dan, Yuan, kapan keluarga Zhang Anda menjadi dominan di Tiongkok? Kapan keluarga Zhang Anda lolos lagi dari sistem hukum? Yuan Jinsu bertanya dengan suam-suam kuku. Jika kata-kata ini ditafsirkan oleh ketika orang lain mendengar ini, mereka mengira keluarga Zhang akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Zhang Yuan ketakutan ketika mendengar ini, dan tubuhnya gemetar. Punggungnya tiba-tiba basah oleh keringat dingin, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Bibi Yuan, ini tidak adil, ini tidak adil. Katakan padaku, siapa yang mengatakan ini?" Bab 364 Jiwa Tersebar, halaman 2/2. Tanyakan sendiri pada putramu yang berharga. Yuan Jinsu menatap Zhang Yihong dan berkata. Jantung Zhang Yuan berdetak kencang. Dia tidak menyangka itu akan keluar dari mulut anak pemberontak ini. Ekspresinya berubah beberapa kali, dan dia tiba-tiba berbalik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil kursi di sebelahnya dan mengayunkannya itu ke arah Zhang Yihong yang berdiri di sampingnya. Sebelum Zhang Yihong sempat bereaksi, sebuah kursi keras menghantam dadanya dengan keras. Zhang Yuan terlahir sebagai seorang tentara, dan dia juga memiliki banyak keterampilan kungfu. Selain itu, dia mengayunkan kursinya dengan marah, jadi dia sangat kuat sehingga Zhang Yihong bahkan tidak punya waktu untuk mendengus sebelum tubuhnya tiba-tiba terbang keluar dan memukulnya dengan keras. Ketika dia mencapai pot tanaman di sudut, dia menghancurkan seluruh vas dengan bunyi, memegangi dadanya dan meratap, dan ada busa darah samar di sudut mulutnya. Ekspresi Yuan Jinsu berubah. Dia tidak menyangka Zhang Yuan akan begitu kejam, dan dia buru-buru berteriak, "Yuan, apa yang kamu lakukan? Hentikan!" Zhang Yuan pura-pura tidak mendengar, dan membawa kursi bengkok itu ke arah Zhang Yihong lagi. Berjalan mendekat. "Saudaraku." Zhang Yusi tiba-tiba bergegas mendekat, memeluk Zhang Yuan erat-erat, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak kedua, jika kamu ingin memukulku, pukul saja aku. Ini aku." "Kamu masih berani mengatakannya?" Zhang Yuan tidak menunggu. Setelah dia selesai berbicara, dia memukul wajahnya dengan keras dengan siku. Zhang Yusi dipukul begitu keras hingga dia terhuyung mundur selangkah. Zhang Yuan menendangnya ke tanah lagi, lalu berlari ke Zhang Yihong dan mengayunkannya lagi. Kursi bundar itu mengenai Zhang Yihong. Bang! Kali ini kursinya pecah dan hancur berkeping-keping, namun tidak mengenai Zhang Yihong, melainkan Zhang Yusi yang tiba-tiba bergegas mendekat. "Kakak kedua, keluar dari sini." Zhang Yuan menendang Zhang Yusi dengan marah. "Saudaraku, kamu akan mengalahkan Yihong sampai mati." Zhang Yusi berkata dengan tergesa-gesa. "Pukul saja dia sampai mati," kata Zhang Yihong dengan marah. Saat dia berbicara, Zhang Yihong berlari lagi dan mengambil kursi. "Yihong, lari, lari." Melihat kakak tertuanya benar-benar marah kali ini, Zhang Yusi langsung mengedipkan mata pada keponakannya, membantunya berdiri dan mendorongnya keluar. Melihat ayahnya begitu marah, Zhang Yihong sangat ketakutan hingga dia berlari keluar sambil merangkak. Mundur. Zhang Yuan mencoba mengejarnya, tetapi Zhang Yusi memeluknya, berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan berbisik, "Saudaraku, semua kesalahan adalah salahku, akulah yang menabrak wanita tua itu. Jika kamu ingin memukulku, pukul aku. Tentu saja aku akan memukulmu." Begitu Zhang Yuan selesai berbicara, dia melempar kursi dan menamparkan wajah Zhang Yusi. "Aku menamparmu secara membabi buta." Begitu dia selesai berbicara, Zhang Yuan menamparnya lagi. "Aku akan menghajarmu karena tidak tahu apa-apa." Lalu Zhang Yuan menamparnya lagi. Wajah Zhang Yusi benar-benar merah dan bengkak, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. "Yuan, itu dia." Yuan Jinsu tahu bahwa Zhang Yuan ada di sini untuk menipunya,
jadi dia segera memanggilnya, beri dia pelajaran saja. Selain itu, kualitas seseorang tidak dicapai dengan bertarung. Ya, Bibi Yuan benar sekali. Ekspresi Zhang Yuan berubah, dan dia mengangguk berulang kali, dengan keringat dingin menetes dari dahinya. Ini jelas merupakan petunjuk bahwa keluarga Zhang tidak kompeten dalam mendidik anak-anak mereka. Xiao He, ini sudah larut. Aku harus kembali. Awalnya aku ingin mengobrol denganmu, tapi aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Yuan Jinsu tersenyum dan meraih tangan Lin Yu dan berkata dengan penuh semangat, jika masuk masa depan, jika seseorang datang untuk membuat masalah lagi, harap ingat untuk memberi tahu saya. Wajah Zhang Yuan menjadi pucat, dan dia secara alami tahu bahwa Yuan Jinsu mengatakan kepadanya kata-kata ini, dan juga dengan sengaja menunjukkan keintiman antara dia dan Lin Yu. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, Yuan sialan, aku tidak mengajari anakku dengan baik, jadi aku membiarkan anak pemberontak ini bertemu dengan Bibi Yuan, dan Tuan He. Hatinya sedih, dan dia tidak pernah menyangka pertemuan pertamanya dengan Lin Yu akan berakhir seperti itu. Postur tubuh yang rendah hati dan rendah hati. Saya tidak tahu apa konflik antara putra Anda dan Tuan He, tapi menurut saya perdamaian adalah hal terpenting dalam segala hal. Jika terjadi sesuatu, kita bisa mendiskusikannya, bukan? Berkata sambil tersenyum. Ya, pelajaran Bibi Yuan adalah Yuan telah mengingatnya. Zhang Yuan mengangguk dengan cepat dan berkata, datanglah ke rumah Bibi untuk minum teh di lain hari. Yuan Jinsu mengucapkan kata-kata lembut kepada Zhang Yuan. Setelah mengatakan itu, dia dan Li Qianying hendak keluar. Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu, berbalik dan berkata kepada Zhang Yuan, ngomong-ngomong, keluargamu akan meja kopi, pot bunga, dan kursi semuanya rusak, ingatlah untuk membayarnya. Ya, saya akan membayarnya, Zhang Yuan mengangguk dengan cepat. Setelah Yuan Jinsu dan Li Qianying pergi, Zhang Yuan menarik napas dalam-dalam, menatap Lin Yu dengan wajah tegas, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan He, maaf, keluarga Zhang kami gegabah kali ini. Saya akan meminta asistenku untuk menghubunginya. Kamu akan mengganti semua kerugianmu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dengan cepat tanpa menunggu jawaban Lin Yu. Wajahnya begitu muram hingga dia seperti memeras air. Zhang Yuxi mengertakkan gigi dan berdiri, menatap Lin Yu, jejak kebencian muncul di matanya, dan berjalan keluar dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, terlihat sangat malu. Tuan, siapa ini, wanita tua ini? Li Zhensheng sangat senang saat melihat pemandangan tadi. Aku juga tidak tahu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita tua ini akan menakuti keluarga besar Zhang sampai-sampai mereka takut hampir kehilangan akal. Bahkan keluarga besar di ibu kota pun takut pada seseorang, kecuali wanita tua ini. Bab 365, mahasiswa perempuan tidak diperbolehkan tinggal, halaman setengah. Setelah Zhang Yuan keluar dari aula kebangkitan, dia dengan cepat masuk ke dalam mobil. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar tak terkendali kotak penyimpanan, tidak tahu apa yang dia cari. Setelah Zhang Yuxi mengikutinya keluar, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa Zhang Yihong telah menghilang. Dia segera masuk ke kursi belakang mobil, membanting pintu hingga tertutup, dan buru-buru bertanya kepada Zhang Yuan, saudaraku, siapa wanita tua itu? Siapa? Karena membuatmu takut seperti ini. Dia sangat marah ketika dia berbicara, sepertinya kursi yang dipukulnya tidak terlalu berdampak. Asap. Zhang Yuan tidak menjawabnya. Dia mencari-cari di dalam mobil dan berkata dengan tergesa-gesa dengan suara gemetar. Saya tidak merokok. Zhang Yuxi mengerutkan kening, dengan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Sejauh yang dia tahu, kakak tertuanya telah berhenti merokok selama bertahun-tahun. Belikan untukku. Zhang Yuan berkata dengan marah. Zhang Yuxi mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Dia segera bangkit dan berlari ke toko serba ada di pinggir jalan. Setelah Zhang Yuan meminumnya, dia segera mengeluarkan sebatang rokok, menggigit bibirnya yang gemetar, menyalakannya dan menghisapnya lama-lama, lalu memuntahkannya, lalu menenangkannya sedikit. Saudaraku,
Kamu belum memberitahuku, wanita tua itu. Jika dia bisa membuatku takut seperti ini, menurutmu dia bisa jadi kekasih siapa? Zhang Yuan berkata dingin dengan wajah serius. Cinta, Zhang Yuxi saat ini menyadari bahwa ternyata kakak tertua takut dengan kekasih wanita tua ini. Dengan status keluarga Zhang mereka di ibu kota, memang sangat sedikit orang yang bisa membuat mereka begitu ketakutan. Dia memikirkannya dengan hati-hati, mengerutkan kening, menghirup udara dengan tajam, dan berkata dengan tergesa-gesa, mungkinkah itu pukulan besar itu? Petik 2. Yang kekasihnya bernama Yuan Jinsu, kamu bisa mengetahuinya jika kamu memeriksanya sendiri. Zhang Yuan merokok keras dan melihat keluar jendela dengan wajah muram. Zhang Yuxi buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa, lalu wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia berkata dengan kaget, negara. Sekretaris Jenderal Dewan Negara. Oke, Zhang Yuan memotongnya dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang. Tahukah ketika kakek Zhang Kenong, yang juga merupakan bapak pendiri negara, masih hidup, keluarga Zhang bisa dikatakan berada di puncaknya dan tidak ada yang perlu takut, status keluarga Zhang perlahan menurun. Hal ini juga terjadi sekarang. Meskipun prestasi lelaki tua dari keluarga He lebih rendah dibandingkan dengan kakeknya, ia juga lebih muda dan masih hidup hingga saat ini dan masih menjadi pilar pendukung keluarga He. Oleh karena itu, bahkan orang-orang besar pun berada di puncak kekuasaan hierarki harus berkontribusi pada keluarga He. Wajah Zhang Yuxi menjadi gelap ketika dia mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri, maaf, saudaraku, ini semua salahku. Aku ceroboh. Aku benar-benar tidak menyangka wanita tua ini akan datang ke He Jiarong secara langsung. Dia juga merasakan hal yang sama di dalam hatinya. Saya tidak bisa menggambarkan kepahitan. Awalnya, keponakan saya meminta saya untuk kembali untuk meminta bantuan, dan saya akan mengadakan pertunjukan besar di depan He Jiarong. Tapi begitu saya mulai berpura-pura, saya ditendang kembali. Sepertinya saya meremehkan He Jiarong ini sebelumnya, dan saya juga lalai. Saya mendengar bahwa ketika Bibi Yuan sakit di pesawat, seorang dokter muda menyelamatkannya. Sekarang sepertinya He Jiarong ini. Zhang Yuan berkata dengan wajah serius. Saudaraku, apakah masalah ini akan menyebabkan keluarga Zhang kita mendapat masalah? Zhang Yuxi berkata dengan cemas. Seharusnya tidak ada masalah besar, tapi promosiku mungkin akan salah, dan resimen keamanan Yihong mungkin tidak akan bisa tinggal lebih lama lagi. Zhang Yuan merasa patah hati saat mengatakan ini baiklah jika dia tidak bisa dipromosikan. Tapi Zhang Yihong adalah harapan keluarga Zhang. Di masa depan, beban seluruh keluarga Zhang akan berada di pundaknya. Jika dia dipecat oleh resimen keamanan, masa depannya, dan bahkan masa depan seluruh keluarga Zhang, akan hancur. Dia sekarang menyesal membiarkan putranya menjadi terkenal di usia muda. Justru karena dia berada di depan teman-temannya di usia yang begitu muda sehingga dia mengembangkan kepribadian putranya yang sombong dan mengalami bencana besar hari ini. Masa depan keluarga Zhang mungkin dikompromikan oleh masalah ini, oleh He Jiarong ini. Zhang Yuan berbaring di kursi dengan frustrasi, merasakan keputusasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Akan dipaksa sejauh ini. Ini semua salahku. Zhang Yuxi berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri. Dia tidak menyangka akan membuat kesalahan besar ketika dia kembali setelah jauh dari rumah sepanjang tahun cara untuk melakukannya. Ada jalan. Ya, Zhang Yuan sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba duduk dan menoleh ke Zhang Yuxi dan berkata, kamu segera menelepon Yiting kembali dari luar negeri lalu kami pergi ke keluarga Chu untuk melamar dan melaksanakan pernikahan sesegera mungkin. Turun. Lamar. Tapi bukankah keluarga Zhang mengatakan bahwa masalah ini akan dibicarakan setelah tahun baru? Bertanya dengan bingung. Zhang Yiting yang disebutkan Zhang Yuan adalah putranya dan orang yang ingin dinikahi Chu Yunwei. Jam berapa sekarang? Ini masih setelah tahun baru. Zhang Yuan berkata dengan tergesa-gesa, sekarang keluarga Chu adalah harapan kami. Pada malam hari, seperti yang dikatakan Zhang Yuan, keluarga Zhang menerima pemberitahuan bahwa Zhang Yuan dipromosikan hancur, dan putranya juga diskors dari korps pengawal karena alasan yang tidak diketahui.
dan masa depannya yang awalnya cerah dan menjanjikan tiba-tiba anjlok. Sejak itu, keluarga Zhang tampaknya telah benar-benar memasuki musim dingin. Tahun ini mungkin lebih sulit bagi mereka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 28 bulan 12 lunar, Ibu Lin Yu datang ke ibu kota bersama ayah mertuanya, ibu mertuanya, dan Jia. Lin Yu membawa Jiang Yan dan Ye Qingmei untuk menjemput mereka secara langsung di bandara. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya itu, Lin Yu sepertinya tersentuh oleh sesuatu di dalam hatinya, dan dia memeluk mereka satu persatu dengan cara yang menjijikkan. Sang ibu memegang tangan Lin Yu dan enggan melepaskannya. Dia menatapnya tanpa berkedip dan matanya merah. Mungkin dia sudah lama menganggap He Jiarong sebagai putra kandungnya. Malam itu, seluruh keluarga duduk-duduk dan makan hotpot bersama, bersenang-senang dan menjadi sangat bersemangat. Oh, saya tidak menyangka menantu laki-laki saya, yang begitu berkuasa, dapat membangun bisnis keluarga sebesar itu setelah datang ke ibu kota. Jiang Jingren terus menggelengkan kepalanya sambil makan, merasakan kepuasan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Saat itu, aku bersikeras membiarkan Yaner menikah dengannya adalah hal paling benar yang kulakukan dalam hidupku. Li Suqin memutar matanya ke arahnya. Dia ingin menikahkan Jiang Yan dengan Lin Yu, tetapi Jiang Jingren sangat menentangnya. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mata Jiang Jingren membelalak. Ini pertama kalinya dia, yang selama ini takut pada istrinya, berani berbicara dengan istrinya seperti ini. Ayah, biarkan para wanita berbicara. Ayo, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang bagus. Lin Yu buru-buru melambai kepada Jiang Jingren dan membawa Jiang Jingren ke kamar tidur. Jiarong, jika kamu tidak menghentikanku, aku akan menamparkan ibumu hari ini. Wanita tua ini berbicara omong kosong sepanjang hari. Bab 365, Mahasiswa perempuan tidak diperbolehkan tinggal, halaman 2/2. Baiklah ayah, jangan berpengetahuan seperti ibu. Lin Yu sedikit terhibur olehnya, merasa bahwa dia terlihat sangat mirip dengannya ketika dia sedang membual, jadi dia mengeluarkan pedang Chunjun dan menunjukkannya padanya. Sebagai pemain antik senior, mata Jiang Jingren membelalak saat melihat pedang itu. Dia segera memakai kacamata baca, mengambil pedang dengan kedua tangannya, dan menghela nafas berulang kali, ya Tuhan, Tuhanku. Pedang kuno perunggu. Ini mungkin lebih kuat dari pedang perunggu kuno. Ming Kie bahkan lebih mengejutkan. Pedang Jun murni Raja Yue Gou Jian. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Chunjun. Ekspresi Jiang Jingren berubah lagi. Dia meletakkan pedang itu di atas tempat tidur dan melihatnya dengan hati-hati. Mungkin bagi dia dan Lin Yu, ini adalah pedang yang unik, tetapi bagi keluarga Zhang, ini adalah bencana. Pada saat ini, di ruang belajar Chu Xilian keluarga Chu Xilian sedang duduk di sofa membuat teh untuk Zhang Yuan dan Zhang Yuxi di seberangnya. Pada saat yang sama, dia berkata sambil tersenyum, kalian berdua datang ke sini terlambat malam hari ini. Saya tidak tahu kenapa. Haha, kakak Chu, apa lagi yang bisa terjadi? Ini bukan tentang anak-anak. Zhang Yuan berkata sambil tersenyum, bukankah kedua keluarga kita sepakat pernikahannya sudah lama sekali? Sudah lama tertunda. Saya hanya ingin melaksanakan masalah ini secepatnya, jadi saya datang ke sini hari ini untuk mengganggu saya. Petik 2. Bukankah kedua keluarga kita sepakat untuk membicarakan masalah ini setelahnya? Tahun ini, Chu Xilian berkata sambil tersenyum. Tidakkah menurutmu sudah terlambat setelah tahun baru? Saat itu, kamu mengatakan bahwa kamu menunda tanggal pernikahan hanya agar He Jiarong dapat menjungkir balikan keluarga He. Alhasil, keluarga He tidak diganggu, tapi keluarga Zhang kami sangat menderita karena anak ini. Sebuah jungkir balik. Zhang Yuan hampir menangis ketika mengatakan ini, dan dia merasa sangat masam di dalam hatinya. Chu Xilian membuat janji baik di awal dan menipu He Jiarong agar datang ke ibu kota untuk menyakiti keluarga He. Akibatnya, keluarga He aman dan sehat, tetapi keluarga Zhang hampir ditipu sampai mati. Jenis apa sekutu sialan ini? Saya juga pernah mendengar tentang Yi Hong. Ini hanya penangguhan. Saudara Zhang tidak perlu terlalu khawatir. Kata Chu Xilian sambil tersenyum. Faktanya,
Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa apa yang disebut penangguhan itu hanya untuk membuatnya terdengar bagus. Faktanya, masa depan Zhang Yihong di resimen keamanan mungkin sudah berakhir. Awalnya, dia menikahi Chu Yunwei sehingga Zhang Yihong dapat membawa keluarga Zhang ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi Zhang Yihong sudah selesai, dan dia masih menikahi seorang gadis jelek. Saudara Chu, kedua keluarga kita dianggap aliansi. Saat ini, kamu harus membantuku. Selama kedua keluarga kita menikah secepatnya, itu bisa dianggap sebagai sinyal bagi semua lapisan masyarakat di ibu kota. Dengan wajah orang tuamu, orang-orang hebat itu mungkin bisa memberi wajah pada keluarga Zhang kita dan memberi Yihong kesempatan untuk mengubah cara hidupnya, kata Zhang Yuan dengan ekspresi tulus. Saudara Zhang, sejujurnya, saya juga ingin menyelesaikan pernikahan ini sesegera mungkin, tetapi anak ini memikirkan orang lain. Siswa perempuan tidak diperbolehkan untuk tinggal. Chu Xilian berpura-pura menjadi dia tampak seperti ini dan menghela nafas, setiap kali aku menyebutkan masalah ini, aku akan mencari kematian bersamamu. Terakhir kali, karena suatu alasan, sutra putih setinggi 3 kaki digantung di rumah. Jika tidak, itu tidak akan terjadi, ditemukan tepat waktu. Aku khawatir, Apakah ini terjadi? Tidak mungkin. Saudara Chu tidak akan bercanda dengan saya, kan? Ekspresi Zhang Yuan berubah, dan dia merasakan sedikit panik dan ragu. Dia sepertinya menyadari bahwa Chu Xilian mungkin sengaja mencoba mengelak dari pernikahan tersebut. Bolehkah aku bercanda denganmu tentang hal semacam ini? Chu Xilian menghela nafas, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia buru-buru bangkit dan berjalan ke meja, mengambil sesuatu, melemparkannya ke atas meja, dan berkata, Saudara Zhang sendiri lihat. Petik 2.